Ajahlul jahilina man taziduhul ma'rifata bis'ati rahmatillahi jur'ata ala ma'asihi. Artinya, paling bodohnya manusia adalah seorang yang bertambah luas pengetahuannya tentang keluasan rahmat Allah SWT, namun ia semakin berani berbuat maksiat terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi hikmatihi ila qawlihi radhiyallahu anhu ankum ajhalul jahilina man taziduhul ma'rifah bisa'ati rahmatillahi jur'atan ala ma'asihi. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam hikmah yang ke-44 beliau mengatakan ajhalul jahilin. Jahil itu artinya bodoh. Makanya sebelum diutus Nabi, masa tersebut dinamakan masa jahiliyah. Kenapa? Karena orang yang hidup di masa itu mereka menyebut nama Allah, mengenal nama Allah, bahkan mereka itu bersumpah membawa nama Allah, tapi mereka tidak meyakini kalau Allah itu Tuhan yang patut dan layak disembah. Oleh karena itulah mereka membuat Tuhan sendiri. Tapi kalau mereka bersumpah, yang dibawa nama Allah. Kenapa mereka dikatakan jahil? Ya karena mereka membuat Tuhan, mereka sembah itu Tuhan patungnya, berhalanya, dengan alasan mereka ingin Tuhannya itu terlihat. Kalau Allah diimani, diyakini sebagai Tuhan, mana? Nah, mereka tidak mau. Tuhannya Ka'bah, mana? Akhirnya bikin patung, bikin berhala. Ada yang bikin dari tembaga sampai ke emas, tergantung ekonomi mereka. Ada yang bikin dari kayu, ada yang kurang mampu bikin Tuhannya dari batu dipahat, ada yang sampai bikin Tuhan sendiri dari tepung, dari makanan. Kalau basi bikin baru lagi. Hingga di antara mereka ada yang Tuhannya terbuat dari bahan makanan. Ketika mereka tidak ada stok makan, Tuhannya dimakan. Makanya masa itu dinamakan masa jahiliyah. Ya, jahil itu bodoh. Nah, di sini Imam Al-Haddad beliau menjelaskan ajhalul jahilin, paling bodohnya. Jadi bodoh ini yang paling bodoh. Tamam. Kalau bodoh aja ya mungkin masih ada pinternya gitu. Tapi kalau udah paling bodohnya orang, berarti ini orang namanya sok pinter. Paling bodohnya orang. Siapa? Man taziduhul ma'rifah.
Ialah mereka orang yang bertambah pengetahuannya. Ma'rifah itu pengetahuan, ilmu ma'rifah. Ya kan sering kita dengar ya. Wah, belajar ma'rifat tuh, belajar ilmu ma'rifat tuh. Ya nggak apa-apa belajar ilmu ma'rifat, itu namanya pengen tahu. Ma'rifah itu artinya pengetahuan. Siapa yang ingin kamu ketahui? Allah. Aku pengen tahu. Aku pengen kenal sama Allah. Makanya dibilang ma'rifah. Ya. Pantas belajar ma'rifah itu tidak mendirikan sholat maksudnya gitu. Karena belum tahu siapa Allah. Mau balik lagi ke masa jahiliyah gitu. Mau balik lagi dia ke masa jahiliyah. Untuk apa sholat? Kita tuh harus kenal dulu sama Allah. Harus tahu dulu siapa Allah. Baru kita sembah dengan sholat. Nah ini balik lagi ke masanya Abu Jahal, Abu Lahab. Balik lagi ke masa jahiliyah. Lebih bodoh lagi siapa? Yang ikut. Yang percaya. Betul juga ya. Kan belum kenal siapa Tuhan aneh. Ngapain aneh sholat? Bahlul, jahil. Nabi itu sholat. Nabi itu bahkan dijadikan sholat itu kecintaannya. Bayangin, sampai bengkak tumit beliau, kaki beliau, betis beliau tuh karena lama berdiri. Ya, berdiri apa? Ya, sholat. Lah, kita bilang cinta sama beliau, sama Allah, sama Nabi, tapi ya itu tadi. Untuk apa ya sholat? Cukup ingat sama Allah, tak perlu mendirikan sholat. Nah, ini orang sesat nih, orang bahlul, jahil yang tersesat. Jangan diikuti. Kalau sudah ajakan seseorang itu melenceng dari Allah, melenceng daripada Nabi Muhammad, gaulan wa fi'lan, baik itu ucapannya ataupun kelakuannya, jangan diikuti. Karena yang mengikuti orangnya orang yang tambah bodoh lagi. Ya. Jadi pengetahuan bertambah. Pengetahuan tentang luasnya rahmat Allah nih. Rahmat Allah itu luas. Seberapa luas? Tidak ada batas. Rahmat Allah itu luas, tidak terbatas. Tapi kalau dalam rumus matematika yang namanya luas atau rumus fisika atau ilmu apalah yang kita pernah pelajari, tidak tahu lagi saya namanya. Luas itu ada batas enggak? Ada. Nah, berapa luas tanah yang kamu beli? Berarti ada ukuran enggak? Sekian kali sekian. Tapi kalau rahmatnya Allah, luasnya tidak ada batas. Tidak bisa diukur sekian kali sekian. Tinggi, panjang, tidak bisa. Sangkin luasnya. Sangkin luasnya itu tidak bisa dihitung. Berapa luasnya bumi ini? Ada yang pernah menemukan? Ayo, yang pernah belajar atau yang ada kuliah sini berkaitan dengan geografi. Berapa sih luasnya dunia? Ada yang tahu? Pernah dengar enggak dunia ini terhitung luasnya sekian kali sekian? Ayo. Pernah enggak dengar? Atau ada pernah yang belajar? Tuh, saya tanya. Kalau memang pernah dengar, bilang pernah dengar. Kalau tahu jawabannya, kasih tahu saya berapa luas dunia nih. Luas bumi nih, berapa luasnya? Dari ujung ke ujung. Ada yang tahu? 510 juta. Siapa yang mengukur itu?
Hah? Kamu percaya? Janganlah jadi orang bego. Jangan jadi orang jahil. Hah? Nah ini juga nih. Jadi ilmu sedikit tambahan. Kalau berguru sama Ustadz Google, sama Kai Google, hah? Emang dia pernah ngukur? Siapa yang ngukur? Kalian cek di Google ya. Yang bilang itu pasti ada namanya. Siapa? Siapa yang pernah mengukur luas bumi ini dibilang 500 berapa tadi? 10 juta kilo. Iya, siapa yang itu namanya? Pandi. Siapa namanya, Pak? Ada gak di situ? Hah? Namanya Wikipedia. Kenapa ndak Sope sama Latansa? Lazada? Nama yang ngukur itu loh. Ada ndak? Tertulis ndak? Yang menemukan jarak antara 500 sekian juta kilometer tadi. Luas dunia, luas bumi. Tuh, kok ngeliat di Google ndak ada penemunya? Siapa penemunya itu? Ndak ada. Berarti Google apa namanya itu? Ngarang. Ya. Mau aja dibegoin sama Google. Mau aja dibegoin sama aplikasi, sama internet. Terus berguru lagi. Nah, parah nih orang. Ya. Paham maksud saya? Jangan kamu jadikan Google itu min masyayikh. Karena syekhuna Google. Bu. Ya. Guru kami berkata, Google, aduh. Banyak yang seperti itu, ya. Kalau kamu berguru sama sesuatu yang tidak jelas, kamu bego. Bahlul, jahil. Ya. Kamu dibodohi. Berguru tuh sama yang jelas. Siapa yang jelas? Ya orang. Apalagi yang jelas? Sanad gurunya, dia berguru sama siapa? Cari yang jelas. Nah, ini namanya sanad zahabiyah, ya. Rantaian emas. Oh, itu kamu panggil dia guru. Guru yang kamu panggil itu berguru sama siapa? Nyambung enggak gurunya itu ke guru lagi ke guru sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Jibril, sampai ke Allah. Itu baru jelas. Ini gurunya enggak tahu siapa, gurunya lagi enggak tahu siapa. Ya repot. Tiba-tiba berguru sama Google. Yang tambah nggak jelas. Dipercaya sama dia. Repot. Repot. Jadi orang yang paling bodoh kata Imam Haddad. Setelah mereka bertambah pengetahuan terhadap luasnya, tentang luasnya rahmat Allah, namun ia semakin berani. Jur'atan itu artinya nekat, syuja', berani. Tahu rahmat Allah luas, tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu Masya Allah luar biasa. Kok berani-beraninya gitu. Kok nekat? Kok berani betul? Apa berani apa? Ala ma'asihi, bermaksiat kepadanya. Ini di badan kita nih, nikmat dari Allah semua nih. Badan ini nikmat semua. Udah dapat, udah tahu itu diantara nikmatnya Allah yang maha luas, belum lagi yang lain nikmat-nikmat Allah. Kamu bernapas tidak bayar, dikasih oksigen gratis. Itu nikmat Allah, itu rahmat dari Allah semua. Kamu sakit perut, buang angin, buang air besar, habisnya enak perut.
Itu rahmat Allah yang ditunjukkan pada diri kita. Nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba dan makhluk ciptaannya. Ya, kalau kita tidak pernah berpikir ke situ, nah, ya wajar aja mungkin orang berani bermaksiat. Tapi kalau orang bertambah daripada pengetahuannya terhadap nikmat yang Allah anugerahkan, rahmat yang Allah anugerahkan, tidak bakal berani itu orang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Malu. Malu. Tidakkah hikmah Imam Haddad yang sebelumnya, kalau tidak ada rasa malu, kata Nabi, maka berbuatlah sesukamu. Orang yang berani bermaksiat tidak ada malu dia sama Allah. Ya, orang yang berani maksiat kepada Allah itu orang yang tidak punya malu. Kalau dia punya malu kepada Allah, tidak bakal dia bermaksiat. Tidak bakal dia meninggalkan al-wajibat. Malu dia. Tidak bakal perempuan tidak taat sama suaminya bagi yang sudah menikah. Malu dia. Tidak mungkin suami main tangan sama bini dan anaknya. Malu dia. Malu. Tidak mungkin mulut berani ngomongin orang. Kalau dia punya malu, haya, malu di dalam diri. Karena begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah yang udah dianugerahkan itu, kemudian ditambah pada dirinya ada sifat malu, mau laki mau perempuan yang berakal, ia tidak bakal terhadap lisannya kecuali dijaga, terhadap hatinya kecuali dijaga. Ya. Sekarang saya kasih gambaran, saya kasih contoh. Kamu dalam keadaan susah dibantu sama orang. Ketika kita susah, kita butuh bantuan untuk melonggarkan kesusahan, betul? Ya, entah kita minta kepada Allah atau kita minta bantu kepada sahabat, saudara, keluarga, orang yang dekat yang meresap sama kita. Meresap nggak? Yang meresap tuh yang senyaman sama kita. Nyaman kita curhat, ngomong, minta bantuan tuh nggak nggak gengsi, nggak malu, nggak ini. Artinya memang kita butuh bantuan. Kamu dalam keadaan susah, lalu kamu dibantu sama orang, maka kamu wajib untuk mengingat jasa baik tuh orang. Kamu tidak boleh lupakan kebaikan orang, tapi kamu jangan pernah mengingat kebaikanmu kepada orang. Ini didikan, ya, ini didikan yang bagus dari orang-orang yang dekat sama Allah. Kamu berbuat baik sama orang, lupakan, jangan kamu ingat-ingat. Tapi orang yang berbuat baik dengan kamu, jangan pernah kamu lupakan kebaikannya. Ketika kamu susah, dibantu sama dia. Ketika kamu butuh bantuan, dia yang pertama tampil. Bahkan darah dagingmu tidak mau bantu. Bisa banyak terjadi itu. Ya, saudara kandungmu belum tentu dia mau bantu. Tidak tahu orang lain yang bantu. Orang yang nggak ada kaitan sama kita, yang nggak ada ikatan keluarga sama kita, dibantunya. Kesusahan kita tadi dibantunya. Yang pertama, jangan pernah kau lupakan itu. Seumur hidup jangan pernah kamu lupakan kebaikan dia. Siapapun itu, ya. Kalau orang berbuat baik, jangan lupakan kebaikannya. Tapi kalau kamu yang berbuat baik, cepat-cepat lupakan kebaikanmu. Jangan pernah kau ingat kau pernah berbuat baik. Cukup Allah yang mengetahui kebaikanmu. Dan itu tidak akan pernah lupa dari sisi Allah. Tapi kalau kamu ingat kebaikanmu, akan menghancurkan suatu saat apa yang telah kamu berikan dari kebaikan tersebut.
Menghancurkan nanti menggugurkan pahalanya. Ada orang yang berbuat baik 10 tahun yang lalu, ingat dia. Kalau bukan karena aku, manalah dia itu kenyang perutnya mati kelaparan. Kalau bukan karena aku 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang dia sudah nggak tahu lagi nasibnya bagaimana. 10 tahun yang lalu diingat sama dia, la haula wala quwata illa billah. Ini otak, memorinya kuat banget untuk ingat kebaikan dirinya kepada orang. Nah, jangan kebaikanmu kau ingat-ingat, apalagi kau ungkit, apalagi kamu sebut-sebut. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain, tapi jangan lupakan kebaikan orang kepada dirimu. Tamam? Tiba-tiba ada orang lain, pihak ketiga, yang tidak mengerti kondisi dan keadaan, ngomong kepadamu. Dia berbicara bahwasannya orang yang pernah membantumu saat kamu kesusahan, yang baik kepadamu saat kamu butuh bantuan, ya, dibilangnya itu orang benci banget sama kamu. Kamu tuh dibilangnya begini begitu, begini begitu. Ini pihak ketiga nih, orang asing, stranger, ya, baru datang. Dia nggak kenal dia dari mana, arahnya, apa maksudnya. Tiba-tiba kamu telan mentah-mentah omongannya. Untuk apa? Untuk kamu nggak suka sama yang bantu kamu dulu, yang pernah bantu kamu, yang pernah menyelamatkan kamu. Tujuannya itu. Akhirnya termakan kamu omongan baik. Omongan ini orang jahat tadi, pihak ketiga tadi. Maka kebaikan itu orang yang dulu pernah kamu bantu, kamu lupakan. Berubah, berbalik, kamu benci sama dia. Kamu benci sama dia. Padahal tuh orang baik. Padahal tuh orang dulu nyelamatkan kamu. Gara-gara datang pihak ketiga yang ngomong tanpa bukti, tanpa ada dasar, kamu telan mentah-mentah. Yang pertama menunjukkan busuknya kau punya hati, karena kau suka mendengarkan apa yang dia omong, dan itu namanya suudzon, buruk sangka. Padahal belum tentu nih orang berkata seperti itu. Kita nih punya akal, bisa menilai. Betulkah tuh orang yang dulu baik bantu aku, masa dia ngomong kayak gitu? Atau jangan-jangan ini orang ketiga ingin mengadu domba aku dengan dia sehingga aku bermusuhan? Ini busuk hati nih kalau sana dia termakan dengan orang yang ketiga ngomong seperti itu. Ini sesama manusia. Kamu pernah enggak membayangkan bagaimana anugerah rahmat Allah berikan untukmu, kebaikan yang Allah bantukan kepadamu? Saat kamu susah, siapa yang bantu? Saat kamu sakit, memberikan kesembuhan untukmu, siapa yang memberikannya? Manusia, dokter, obat. Nah, semua itu dari Allah. Ya. Kalau tadi gambaran pertama ini manusia baru cuma bantu, ya, sebisanya dia. Tapi Allah memberikan kita bantuan, kemurahannya, rahmatnya, perhatian, kasih sayangnya. Semua diberikan sama Allah. Tiba-tiba kamu bermaksiat kepadanya. Ya. Ini contoh manusia tadi, tiba-tiba kamu dengar omongan pihak ketiga, kamu benci dia. Tidak mendasar. Allah memberikan lebih banyak daripada ini manusia. Bantuan, kesehatan, kekuatan, taufik. Kamu mudah melakukan taat, kamu bisa menghindar dari maksiat, kamu diberikan kekuatan banyak tidak terhitung. Tiba-tiba kamu balas dengan maksiat. La ilaha illallah. Apa ndak ini orang dibilang pecongnya Bahlul, bodoh, orang paling bodoh. Ya, udah tahu, memahami begitu luas rahmatnya Allah, tapi malah dia bermaksiat, melanggar perintah Allah.
Jika ditanya kepadamu, kenapa kamu melakukan perbuatan dosa? Kok kamu bermaksiat? Padahal Allah super baik denganmu, maha memperhatikanmu. Kenapa kamu bermaksiat? Kenapa kamu berbuat dosa? Lalu ini orang menjawab, karena sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Aku bermaksiat, Allah Ghafur, Allah Rahim. Rahmatnya Allah wasi'ah, luas. Betul, yang kau ucapkan sama sekali tidak meleset. Dan Allah maha mengampunkan dosa. Walaupun aku bermaksiat, maka aku akan bertobat. Allah Ghafurur Rahim. Rahmatnya maha luas, tidak terbatas. Dan dia maha pemaaf. Yang kamu ucapkan tidak meleset sama sekali. Tamam. Tapi yang perlu juga kamu ingat dan tidak boleh kamu lupakan, Allah itu muntaqim. Ya. Dia punya sifat muntaqim. Artinya apa? Menyiksa orang, mengazab orang. Bisa. Rahmat iya, Ghafur iya, Rahim iya. Yu'fa memaafkan iya, tapi muntaqim juga. Tidak boleh kita lupakan itu. Makanya di sini dikatakan sebagaimana Allah itu rahim dengan hamba-hamba yang soleh, ya, dia juga muntakim kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Apa dalil daripada itu? Adabku kata Allah, usibu bihi man asya. Aku timpakan kepada siapa yang aku inginkan. Adabku kutimpakan kepada siapa yang aku inginkan. Wa rahmati, dan rahmat kasih sayangku wasi'at kulla syai', luas untuk semua segala sesuatu, mau manusia, mau binatang, mau jin. Itu rahmatnya Allah. Tapi kalau azabnya Allah, siapa yang diinginkan? Tapi kalau rahmatnya, semua, mau beriman, mau tidak beriman. Hebat kan? Kalau azab, yang diinginkan. Tapi rahmat, semua. Mau dia tidak beriman sekalipun orang kafir, tetap dia dapat rahmat. Kiranya dia tidak, orang-orang tidak beriman itu tidak mendapatkan rahmat, mana dia bisa makan, nikmat, minum, hidup, bernapas gratis? Tidak bakal. Tapi tetap mereka mendapatkan rahmat. Jadi rahmat Allah memang luas, tapi Allah juga muntaqim. Dia bisa mengadab siapa yang diinginkan. Enggak semua, beda dengan rahmat. Kalau rahmat merata, menyeluruh atas segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat Allah ini merata, menyeluruh kepada segala sesuatu, dan akan kami catat. Ku catat kata Allah untuk siapa? Yang bertakwa. Yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah. Yang kedua, yang mengeluarkan zakat. Nah, ini masuk nih. Ya, masuk dia pasti ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayatina yu'minun. Yang ketiga siapa? Orang-orang dari hamba Allah manusia yang terhadap ayat-ayat kami mereka beriman. Ini masuk ke daerah rahmat Allah. Masya Allah. Iftitah Arba'in menjelaskan rahmat. Ini penutupan Arba'in juga ditutup dengan bab rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat insya Allah.
Maka dari itu ikhwan yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita merasa aman daripada murkanya Allah. Sebetulnya ndak sebanding lah ya. Jauh betul jauh. Kalau mau dinilai, kalau mau diukur, kalau mau ditimbang, kita ini untuk mendapatkan adab dari Allah itu besar kemungkinan, dengan sebab dosa kita ini begitu banyak, sudah menggunung menumpuk. Tapi tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, sekali mereka melakukan maksiat pembangkangan terhadap Allah, rata langsung semua itu. Langsung ditimpakan musibah dan semuanya rata. Kecuali orang-orang yang beriman. Rata. Lihat bagaimana Fir'aun ngejar Musa alaihi salam. Dibukakan laut dengan berbagai macam jalan, banyaknya itu cabang. Sebentar aja kalau Allah pengen meratakannya. Ketika lolos sudah orang-orang yang beriman diselamatkan sama Allah, semua yang ingkar ditutup lagi sama air laut. Habis, tidak ada yang tersisa. Kenapa? Karena pembangkangan dan dosa mereka, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Musa. Tapi apa didapatkan itu sama kita umat Nabi Muhammad? Banyak yang membangkang Nabi Muhammad yang tidak beriman. Banyak yang bermaksiat. Bahkan dari yang beriman pun banyak yang melakukan maksiat. Yang beriman. Andai kata Allah ingin membelah bumi, kemudian ditelan semua ini umat, enggak menutup kemungkinan, karena begitu banyaknya daripada dosa yang kita lakukan. Walaupun ada di sisi lain orang-orang yang masih beristighfar, dengan sebab itu bahkan itu adab enggak diturunkan sama Allah, tertunda, tertolak lagi. Dengan orang-orang tua yang masih memohon ampun kepada Allah, yang tadi azab musibah mau diturunkan, tertunda, tertolak. Dengan sebab anak kecil yang menangis, ini azab yang tadi mau diturunkan, ditarik lagi. Dengan sebab orang yang di akhir malam beristighfar mohon ampun kepada Allah, ini musibah azab yang sudah mau diturunkan, ditarik lagi. Dengan sebab binatang-binatang yang merintih, lapar, kehausan, ini azab yang diturunkan, ditarik lagi. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan, walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati bihim yadfa'ullahul balaya wa yusdir razaya wa yusdi fi kulli khairin wa ni'mati. Kalau bukan karena mereka, siapa yang tadi saya sebutkan? Ulama, orang-orang soleh, mereka yang masih beristighfar, tuah rentah yang ingat kepada Allah, bayi yang menangis, orang yang masih memanggil nama Allah, menyebut nama. Ini adab sudah habis, kita ini dihantam begitu banyak dosa yang ada di pundak kita. Tapi itu tertarik lagi, ketahan semua, ditarik lagi sama Allah dengan sebab-sebab itu. Dengan sebab mereka para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh. Tidak seperti umat zaman dahulu, selesai itu. Dan ini akan berkelanjutan sampai hari kiamat. Ya. Sehingga tidak ada lagi di atas bumi Allah ini orang yang mengagungkan Allah, orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, orang yang mengagungkan daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Kita masih mengagungkan Nabi Muhammad.
Apalagi kalau udah datang bulan Maulid. Di mana tempat di atas muka bumi ini mengagungkan Nabi Muhammad. Dan ini sebab turun rahmat, sebab terangkatnya musibah dan bala. Allah jaga kita semua ya. Jadi jangan pernah kita merasa aman. Tuhanmu Allah memang Ghafurur Rahim. Tapi jangan dipancing dengan dosa maksiat yang kita lakukan. Itu turun ya. Kita dapatkan, jangan, karena musibah itu yang namanya musibah, bala itu merata, kenanya besar kecil, tua muda, laki perempuan, soleh soleha ataupun ahli maksiat, kena semua, kena semua. Maka jangan dipancing musibah, jangan dipancing bala, jangan ditantang Allah gitu nah. Salah besar kalau manusia menantang yang menciptakannya. Bagaimana cara manusia menantang yang menciptakan? Ya dengan bermaksiat tadi. Saat dia mengetahui rahmatnya itu luas untuknya. Dia udah mengetahui keluasan rahmat Allah, tapi dia tetap bermaksiat. Nah, ini majelis, tempat, waktu untuk kita bertobat. Ya, setiap malam kita diajak sama Allah untuk bertobat, diajak sama Nabi Muhammad untuk bertobat dan kembali. Nah, ini tempatnya. Kalau memang kita berjodoh untuk bertobat. Ya. Kalau memang kita berjodoh untuk bertobat. Makanya hadirkan kita punya hati ya. Apalagi di acara terakhir penutupan Arba'in tahun ini 1444 Hijriah ini ya. Mudah-mudahan Allah melihat hati kita. Jadi jangan pernah merasa aman, jangan tertipu daya, jangan terperdaya dengan banyak ibadahmu. Oh, ahli ibadah, ibadah zahir. Ibadah batin nggak ada sama sekali. Bilang guru mulia Al-Habib Umar, setelah perkara wajib bagi orang yang beriman, perkara yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, umroh bagi yang mampu. Ini perkara yang wajib semua. Perkara yang sunnahnya. Ada orang yang 1 kilan bertambah ibadahnya, tapi 1 meter bertambah maksiatnya. Beliau Al-Habib Umar, tinggalkan itu sunnah, lebih baik untukmu. Tapi kau betul-betul memperhatikan hatimu. Ini ada maksiat nih. Ibadah batin perlu. Untuk apa kita banyak-banyak ibadah zahir? Zahir itu di luar yang wajib ya. Di luar yang wajib. Kalau zikir sama Allah 10.000 kali bacaan. Sholawat aman Nabi 100.000 kali sholawat. Tapi hatinya nggak pernah dia perhatikan. Ya. Ruh dan batinnya nggak pernah diperhatikan. Ibadahnya bertambah, benci sama orang iya, merendahkan orang lain iya, menyepelekan orang lain iya, menganggap dirinya paling bagus sudah di antara yang lain, buruk sangka sama orang lain iya. Bayangin, ibadah sunnahnya bertambah 1 kilan 1 jengkal, tapi maksiat hatinya 1 hasta, lebih banyak lagi. Maka beliau mengatakan, kamu tidak mengerjakan ibadah zahir yang sunnah, tapi kamu menjaga ibadah batin hatimu, lebih afdol daripada kamu beribadah sunnah. Lebih afdol kamu duduk mikirkan berapa banyak dosa, kenapa hati ana, kok ana sering buruk sangka sama orang ya, kok ana sering menghinakan orang ya, kok ana sering meremehkan orang lain ya, apakah aku ini sudah lebih mulia dari itu orang ya, kenapa aku benci sama itu orang, kok anda dendam sama dia ya. Kamu berpikir seperti itu, dengan pikiran kamu seperti itu terhadap batinmu, kau lupakan, kau tinggalkan ibadah sunnah, lebih afdol. Tapi tidak untuk yang wajib. Wajib tetap, ini setelah yang wajib, setelah haknya Allah yang fardu. Ibadah sunnah itu perlu, tapi jangan juga lupakan ini, hati jaga.
jaga. Ini kiasan nih, perumpamaan. Seandainya kamu tidak melakukan ibadah yang sunnah demi menjalankan ibadah yang batin, artinya hati ini batin ya. Hati ini loh, tempat Allah memandang kita. Tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita bersihkan, tidak pernah kita bertanya kepada diri kita, sehingga dia bertambah kotor, bertambah dekil, bertambah hitam. Ibadahnya banyak secara zahir, tapi benci sama orang masih, ngomongin orang masih, nyumpahi orang masih. La ilaha illallah. Apa arti itu ibadah zahirmu? Ibadah zahirmu itu kau mati tidak kamu bawa, tapi batinmu itu kau bawa ke hadap Allah. Kamu bawa menghadap Allah yang ada di dalam hatimu itu. Tidak pernah diperhatikan. Jadi maksiat seperti Imam Ghazali katakan, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Sebagaimana juga ibadah, ada ibadah zahir, ada ibadah yang zahir aja, lahiriahnya aja kita perhatiin. Yang batinnya tidak pernah dia perhatikan. Jasad aja dikasih makan, minum, pakaian yang bagus, dikasih wangi-wangi, pakai harum. Ruhnya dibiarin kurus, terbengkalai, hitam, buruk, tidak pernah dirawat ruhnya. Loh, salah yang seperti itu, tidak betul. Ruh ini yang menghadap Allah, hati yang menghadap Allah. Lahiriah kita jadi tanah, digerogotin sama cacing, ya, dimakan sama binatang di dalam tanah. Ruh dan hatimu yang akan menghadap kepada Allah. Itu yang wajib untuk diperhatikan, itu yang wajib untuk dirawat, itu yang wajib untuk kamu jadikan introspeksi, ya, pelajaran. Jadi jangan zahir aja yang kita perhatikan. Coba 40 malam nih, arba'in. Bagaimana hatimu sama saudara-saudara yang ada di sekitarmu? Mau di sono, di luar sono, masih kamu menyepelekan dia, masih suka menghina orang, masih suka ngomongin dia orang lain di sono, seolah-olah kamu paling bagus kah? Kamu paling baik kah dari yang kamu omongin itu? Tidak bisakah kamu tahan mulutmu dari ngomongin orang? Tidak bisakah kamu tahan telingamu dari mendengar yang bisa ngotorin hatimu? 40 berjalan nih malam. Apa hasil yang kita dapat? 40 malam nih berjalan. Sampai di mana kangenmu sama Nabi? 40 malam nih berjalan. Bertambah baguskah batinmu daripada zahirmu? 40 malam nih berjalan. Apa yang kamu bisa dapatkan? Besok mana ada lagi sudah. Lusa nggak ada lagi malam-malam maulid. Mudah-mudahan panjang umur tahun depan sampai. Nah ini penting kita harus pahami. Rahmat Allah itu luas. Jangan kamu jadi orang yang paling bodoh dengan cara apa? Bermaksiat ketika kamu memahami bahwasanya itu rahmat dari Allah sangat luas ya. Jadi jangan terperdaya walaupun dengan banyak ibadah, maksudnya ibadah zahir ya. Batin juga butuh kepada ibadah, hati kita butuh kepada ibadah. Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis beliau pernah mengatakan, sesungguhnya hamba Allah lahir mukmin, hidup mukmin, ada yang mati kafir. Kemarin malam saya beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan masalah 4 ini ya. Daripada apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, seorang hamba itu lahirnya beriman, hidupnya dia beriman, matinya kafir. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita. Ada seorang hamba, kata Nabi, lahirnya kafir, di masa hidupnya kafir, pas mati beriman. Ya dapat taufik, dapat hidayah dari Allah. Ada yang ketiga, kata Nabi, seorang hamba lahirnya wa innal abda la ya'malu burhatan min dahrihi bis sa'adah.
Dan sesungguhnya seorang hamba, mereka melakukan betul-betul melakukan satu amal dalam waktu sekejap dari umur yang ada yang dimilikinya. Dia melakukan satu amalan sekejap, amalan penghuni surga, amalan yang mendatangkan kebahagiaan, ya. Sebentar, sekejap dia melakukan amalan penghuni neraka, sisa waktunya amalan ahli surga semua. Umurnya umpama nih 50 tahun, 49 tahun, 50 tahun kurang 1 jam. 1 jam lagi 50 tahun nih umurnya, berarti 49 tahun berapa, sekian bulan, sekian hari, sekian jam ya. 1 jam lagi pas 50 tahun umurnya. Di masa 1 jam itu dia sebentar aja melakukan maksiat kepada Allah. Fayamut syagian, langsung dia mati dalam keadaan syagi. Syaga itu artinya orang yang binasa, orang yang tidak beruntung. Apa balikannya tidak beruntung? Merugi. Orang yang merugi, orang binasa. Amal baik 49 tahun, 11 bulan, 23 jam sekian, mana? Hilang dengan 1 jam terakhir sebelum dia mati. Akhirnya apa? Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini hadis paling ditakuti oleh para ulama. Al-arif lah, orang-orang yang dekat kepada Allah, paling ditakuti ini hadis. Ya ahli ibadah, sholatnya masya Allah, ilmunya luas, tapi di akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat, matinya dia dalam keadaan su'ul khotimah. Matinya dia dalam keadaan su'ul khotimah. Wa innal abda la ya'malu burhatan min dahari. Seumur hidup ini orang melakukan amal maksiat aja. Kalau tadi 50 tahun, kita bayangkan 50 tahun tadi, ya, umur 50. 1 jam lagi dia umurnya 50 tahun. 1 jam lagi 50 tahun umurnya. Kayak tadi yang gambaran pertama. Pak Ati 49 tahun, 11 bulan, berapa hari itu? 29 hari, 23 jam. 1 jam terakhir ini dia bertobat kepada Allah. Dia menyesali perbuatan maksiat yang 49 tahun sekian banyak tadi itu dia habiskan untuk maksiat kepada Allah. Semua maksiat dilakukan, nggak ada yang tidak pernah dia coba. Mulai dari A sampai Z yang namanya maksiat udah dicoba dilakuin semua sama dia. Tapi sisa terakhir dari umurnya tadi dia nyesel, dia tobat sama Allah. Betul-betul dia ingin kembali kepada Allah. Saat dia tobat itu mati. Maka maksiatnya itu tidak dilihat oleh Allah. Dia masuk ke dalam surganya Allah. Nah, menunjukkan daripada ini apa? Amal kita ini, nasib kita ini itu di khawatimnya, di akhirnya. Simpelnya saya katakan. Mudahnya saya pahami kepada kalian. Ini Maulid Arba'in ini khawatim namanya. Ini penentu yang 39 malam yang kamu dapatkan dari awal. Ini malam nih menentukannya. Apa setelah besok kamu dapatkan? Kalau tidak bertambah taatmu kepada Allah, kalau tidak bertambah cinta dan rindumu kepada Nabi, tidak bertambah takutmu kepada Allah, ya? Ini malam ini menentukan, ini malam terkhawatimnya. Umur kita begitu juga. Umur itu di akhir yang menentukan. Bukan karena di sebelum seumur-umur tadi berlaku maksiat, berlaku taat, tapi di akhirnya yang menentukan nasib ini orang nanti di akhirat bagaimana.
Makanya kita nggak boleh merasa aman dari murka Allah. Kita tahu Allah itu maha rahmat, bahkan rahmatnya itu ya tidak ada batasan. Nah, di antara orang yang paling bodoh udah tahu dan paham itu, dia masih aja bermaksiat kepada Allah. Allah jauhkan kita dari maksiat, dijaga, minta sama Allah. Tahu ini tidak boleh, janganlah kamu lakukan. Tahu itu dosa, jangan kamu lakukan. Tahu itu haram, jangan kamu lakukan. Tahu ini melanggar, jangan kamu lakukan. Takutnya nanti ketika kamu melakukan, di situ akhir usiamu. Sekalipun seumur hidup kita banyak ibadah, sekalipun, karena yang menentukan itu di akhir kita nanti bagaimana. Rawahu Tabrani. Maka dari itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Catat nih ya. Catat, amalkan, minta terus, baca terus doa ini. Apa yang dibaca oleh Nabi, yang diajarkan ini doa diriwayatkan darinya sahabat Anas bin Malik. Rasulullah berkata, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku atas ajaran agamamu, Islam maksudnya. Ya. Fagalu, kemudian para sahabat yang mendengarkan Nabi membaca doa ini bertanya, ya Rasulullah, atakhsha alaina wa qad amanna bika. Adakah kekhawatiran dan ketakutan pada dirimu terhadap kami, padahal kami ini sudah beriman ya Rasulullah. Kami sudah beriman, kami sudah meyakini. Lalu apa yang kamu takutkan ya Rasulullah? Ini tanya nih sahabat. Kami tidak meragukan apa yang Allah datangkan melalui engkau. Apa yang kau takutkan ya Rasulullah? Sampai minta seperti itu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku atas agamamu dan syariatmu. Ya? Apa jawab Nabi? Wa ma tadri annal qulubal khalaiki baina usbu'ain min asabi'illah. Siapa yang bisa menduga, kata Nabi, siapa yang bisa tahu? Kalian tidak bisa tahu, kata Nabi, bahwa sesungguhnya hati manusia itu, hati manusia ciptaan makhluk ciptaan Allah ini, baina usbu'ain, itu di antara dua jari, antara dua jari, dua jari, tengah sama ini atau telunjuk sama ini. Hati kita manusia ini antara dua jari, tengah-tengah. Hatinya bisa berubah cepat gitu. Bisa cepat berubahnya antara dua ini. Satu jari telunjuk sama jari tengah. Nah, antara dua-duanya ini, hati kita. Dia bisa berubah cepat betul. Seperti kita membolak-balikan tangan ini. Gampang apa susah? Gampang aja. Ini hari begini hatinya, besok begini. Bentar lagi begini lagi. Udah tahu berubah lagi begini. Makanya Nabi ajarkan kepada kita. Minta dengan doa ya mughallibal qulub. Wahai zat yang memantapkan hati. Yang memantapkan hati siapa? Allah. Yang membolak-balikkan hati Allah. Tapi mintanya kepada Allah apa? Hati yang mantap. Hati yang mantap bagaimana? Penuh dengan keyakinan, enggak ada keraguan. Hatinya. Bukan jasmaninya yang mantap, hati. Man atallah biqalbin
Salim. Semuanya ke hati. Karena memang sudah tempatnya Allah melihat hati ini, ikhwan. Allah tidak melihat penampilan kita. Wallah, Allah tidak melihat penampilan. Mau kamu tampan, mau kamu cantik, mau kamu tidak tampan atau tidak cantik, mau kulitmu hitam, mau kulitmu putih. Tidak, Allah tidak melihat itu. Mau pakaianmu bagus, mahal, tidak Allah melihat itu. Tapi Allah melihat bagaimana hati hambanya. Yang dilihat Allah nih hati kita. Banyak putus kita punya hati dengan Allah atau bersambung terus dengannya hati kita. Nah, ini penting ya. Jangan kita menjadi hamba yang merugi di atas muka bumi ini sehingga kita merugi di akhirat kelak. Nabi itu di dalam hati dan pikirannya cuma ada kita. Sampai Nabi itu membanjiri tempat sujudnya dengan tangisan air matanya. Bukan Nabi Masya Allah ya, Nabi kita Muhammad ya. Kalau kita nangis di sujud kita, yang kita minta itu untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu, istri dan suami kita. Tapi Nabi tidak minta, ya Allah untukku, untuk anakku, untuk cucuku, untuk menantuku. Tidak, untuk umatku. Bayangin. Tempat sujud Nabi itu air mata semua. Pernah suatu ketika dikatakan dalam riwayat, Sayyidah Aisyah itu terbangun karena kakinya basah. Bukan basah karena air, hujan atau ada air keluar mata. Basahnya karena kena air mata Nabi. Karena Nabi pernah sujud di dekat kaki Siti Aisyah. Lagi tidur beliau, istrinya. Nabi bangun malam hari sujud. Nangis dalam sujudnya, doakan kita umatnya. Sampai air mata itu mengenai kaki istri beliau, terbangun. Saat bangun Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menjadi seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampunkan dosamu yang terdahulu yang akan datang? Nabi Muhammad terjaga. Kata Rasulullah, aku tidak menangisi diriku. Aku tidak menangisi diriku, kata beliau. Lantas apa ya Rasulullah? Aku menangisi umatku ya Aisyah. Aku mikirkan bagaimana keadaan mereka setelah wafatku nanti. Bagaimana mereka setelah aku kembali ke hadratillah. Itu ternyata yang dipikirkan Nabi. Bukan mikirkan diri kita sendiri atau keluarga. Tidak. Tapi kita yang dipikirkan. Bayangin. Itu yang ada di benak dan hati Nabi, pikiran Nabi. Lah, kita ini sampai di mana di benak kita ini, apa sebetulnya yang ada? Pernahkah kamu bertanya kepada dirimu, di benakmu itu ada apa? Atau sebentar aja, sekejap hatimu itu memikirkan Nabi Muhammad, atau sekejap di dalam hatimu dalam satu saat kamu pernah berpikir bagaimana wajahnya Nabi, kemudian bagaimana nanti aku di akhirat sama Nabi enggak kumpulnya? Sesaat aja pernah enggak? Coba tanya sama dirimu. Kalau tidak pernah sama sekali, maka menangislah untuk dirimu dan hatimu sendiri. Seorang ulama aulia as-salihin, Imam al-Mursi, Abu Musa al-Mursi ya, itu pernah berkata kepada muridnya, siapa di antara kalian, kata beliau, ini guru bertanya sama muridnya, siapa di antara kalian yang kalau bersolawat kepada Nabi mendengar jawaban salam langsung dari Nabi. Kita ini kalau solawat sama Nabi itu dijawab loh sama Nabi. Seperti kamu mengucapkan salam kepada saudaramu, wajib dia untuk sekarang kamu mengucapkan solawat dan salam.
Assalamu alaika ya Rasulullah misal tadi, ya. Atau bersolawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kita mengucapin itu dijawab sama Nabi. Tapi kita kan tidak mendengar. Orang yang tidak ada hijab hatinya dengan Allah dan Nabi Muhammad itu mendengar tuh jawaban salam dari Nabi. Jawaban salam itu didengar telinganya. Imam Mursi mengatakan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang kalau mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul mendengarkan jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mereka berkata, murid-murid, tidak ada ya wahai guru, belum ada yang mendengarkan jawaban salam dari Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ubku ala gulubin mahjub anillah wa rasul. Nangislah kalian atas hati yang terhijab dari Allah dan Rasul. Gurunya itu setiap mengucapkan sholawat dan salam mendengar langsung Nabi membalas. Salamnya itu didengar langsung sama gurunya. Al-Imam Ali Al-Habib Ali bin Alwi, Imam Masjid Ba'alawi, Imam Ali bin Alwi Al-Uraidi, Al-Uraidi, naam, Ali bin Alwi Al-Uraidi, ya. Syekh Imam Al-Habib Ali bin Alwi Al-Uraidi. Itu beliau itu dulu Imam Masjid Ba'alawi di Kota Tarim. Kalau sholat At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Nabi, wa alaikassalam ya Syekh. Didengar. Salam Nabi, jawaban salam Nabi itu terdengar setiap sholat. Makanya orang-orang yang ada di saf belakang imam itu juga mendengar. Makanya di Masjid Ba'alawi di masa itu Imam Ali khalaq gasam. Imam Ali bin Alwi khalaq gasam. Bukan Uraidi, khalaq gasam. Di shaf ini, shaf makmum itu juga mendengar suara salam Nabi. Ketika imamnya itu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau enggak dapat jawaban, diulang lagi sama beliau salam itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dikatakan tidak pernah lewat dari 3 kali beliau itu. Selalu mendapat jawaban salam dari Nabi. Ya. Makmumnya dengar. Masya Allah. Antara imam dan makmum hati mereka tidak ada hijab lagi dengan Allah dan Nabi Muhammad. Sehingga salam Nabi pun bisa terdengar. Lah kita jauh daripada itu. Jadi jangan ditambah sama maksiat. Jangan ditambah dengan pelanggaran-pelanggaran dari perintah Allah. Jangan. Sudahlah hati kita ini mahjub. Berapa sih umur kita? Berapa tahun kita setelah balik hingga saat ini? Ada di antara kita ini yang 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih. Sekali aja pernah mimpi sama Nabi, melihat wajah Nabi. Belum pernah. Jangan putus asa. Jaga sunnahnya. Perhatikan, agungkan muliakan apa yang berkaitan dengan Nabi. Nah, kadang kita ini meremehkan. Kamu tidak tahu keagungan Nabi Muhammad, maka kamu meremehkannya. Yang kamu ketahui hanya mendengar. Tapi kamu tidak penasaran siapa Nabiku Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad kesehariannya ya? Kalau Nabi tidur bagaimana ya? Kalau Nabi mau makan bagaimana ya? Penasaran. Penasaran enggak ada. Kamu penasaran sama HP? Iya. Penasaran sama informasi dari medsos? Iya. Stop udah. Capek. Sampai kapan? Kok enggak penasaran siapa Nabi Muhammad?
Penasaran enggak Nabi kalau di kamar mandi bagaimana adab dan akhlaknya? Kamu enggak penasarankah Nabi kalau sebelum sholatnya bagaimana? Ketika di dalam sholatnya bagaimana sholatnya Nabi? Kamu enggak penasarankah Nabi kalau pakai sendal itu bagaimana? Kaki kanan dulu atau kaki kiri? Kamu enggak pernah penasarankah Nabi kalau pakai baju itu yang masuk kanan dulu atau kamu enggak penasarankah kalau membuka baju yang dilepas kiri dulu atau kanan dulu? Atau kamu tidak pernah mengetahui? Bagaimana kamu bisa mengetahui kalau kamu tidak pernah penasaran dengan yang ingin kamu ketahui? Berarti kita meremehkan beliau selama ini. Itu manusia paling agung, paling mulianya manusia dari ciptaan Allah yang diciptakan, namanya Muhammad. Gitu. Tapi jangan telinga aja yang kita sering kali mendengar Muhammad, Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdil. Siapa ini orangnya, bagaimana? Pelajari. Ya. Satu hari kamu bisa melakukan sunnah Nabi itu luar biasa. Kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu beliau punya acil. Waktu beliau masih kecil ini, Abdullah bin Husain bin Thohir ini sama sepupunya, sama saudaranya atau sepupunya. Itu acilnya itu saking perhatian sama sunnahnya Nabi Muhammad. Ini ponakannya kalau masuk kamar mandi itu dituntun, dilihat. Nah, dilihat masuk pakai kaki apa, keluarnya bagaimana pakai kaki apa. Itu sampai mendetail kayak gitu, masya Allah. Kemudian dikatakan kalau seandainya orang keluar masuk kamar mandi sesuai dengan bagaimana cara keluar masuknya Rasulullah ke kamar mandi, maka akan tampak cahaya dari hati orang tersebut. Itu baru sunnah keluar kamar mandi aja tuh, belum sunnah yang lain. Akan tampak dari hatinya nur yang akan memancar menerangi daripada tubuh nih orang. Ruhnya itu akan hidup, baru satu sunnah. Bab kamar mandi. Berapa banyak sunnah Nabi Muhammad. Nah, jadi kita jangan tidak ada rasa penasaran sama beliau. Di sisi lain kita berupaya membersihkan hati biar tidak terhijab daripada memandang wajah beliau. Ruh kita ini pengen ketemu. Ruh ini tasarrufnya luar biasa ya ikhwan. Dia terbatasi dengan badan, jasad, hati kita ini. Terbelenggu kita punya ruh ini. Padahal ruhnya Nabi itu sudah pengen terus datang kepada ruh kita. Sebaliknya ruh kita ini pengen terus ketemu sama ruhnya Nabi. Tapi terhijab lagi, terbelenggu lagi, tertahan lagi, tertutup lagi. Sampai kapan? Setiap kali kamu melakukan maksiat, mata maksiat, telinga maksiat, hatimu maksiat, mulut maksiat, terhijab lagi dia punya ruh. Tertahan lagi, sudah mau keluar, ketarik lagi. Tidak pernah sadar gak kita nih ikhwan? Nabi itu kangen pengen ketemu sama ruh. Hatta kamu tidur bisa kamu mendapatkan itu kemuliaan. Tapi ketika itu kamu ingin dapatkan, maksiat kamu lakukan, semua tertutup lagi. Menjadi hijab lagi. Terhalang lagi ruh kamu. Padahal mereka sama-sama kangen. Hiram bin Hayyan, jasad sama jasad, belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarani. Ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Uwais Al-Qarani, baru menebak. Tapi Uwais Al-Qarani jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam ya Hiram bin Hayyan. Ajab, dari mana kau bisa tahu aku? Ini pertama kali kita ketemu. Aku tidak pernah mengenalmu dan kamu tidak pernah mengenalku. Apa jawab Uwais? Ruhku baru kenalan sama kamu. Sekarang ruhku sedang berkomunikasi dan kenalan dengan ruhmu. Luas, kita punya ruh ini bisa kemana-mana. Ya. Jadi yang bisa melihat Nabi kita Muhammad, melihat orang-orang soleh, melihat para ulama, ini ruh. Jangan ditutup terus. Jangan kamu belenggu dia. Jangan kamu halangi dia. Apa yang menyebabkan dia terbelenggu dan terhalang? Ya maksiat ikhwani. Maksiat. Tidak ada lagi selain itu.
Mau itu maksiat secara dohir terang-terangan kita lakukan, wa illa maksiat hati kita dengan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Ria, suka dipuji, dengki sama orang, benci sama orang, remehin orang lain. Itu penyakit hati semua. Itu yang membelenggu. Kalau dia dikasih pilihan, ya, ruh kita ini, dia akan meminta kepada Allah, ya Rob, aku pengen lepas dari jasad tuh hamba. Kalau diberi pilihan. Tapi tidak, ruh kita ini mahdud, terbatas. Nanti ada waktunya dia akan bersyukur. Akan datang waktu bagi ruh kita berterima kasih dengan Allah karena sudah membebaskan dari jasad ini orang. Dia merasa tersiksa berada di dalam jasad kita ini. Kenapa? Kamu belenggu terus dia punya keinginan. Dia juga pengen keluar. Dia juga pengen kumpul sama orang-orang soleh. Dia juga pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi kamu tahan terus. Dengan maksiat kamu tahan terus. Dengan pelanggaran-pelanggaran haknya Allah, hukum Allah, kamu tahan lagi itu ruh. Hingga nanti waktunya kamu tidak lagi bernyawa, maka terbang ini ruh, bebas dia, balik lagi dia ke alamnya, balik lagi dia ke alamnya. Isra Mi'raj, waktu Mi'raj Nabi dengan Nabi Musa ketemu di langit kelima. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa maksud hadismu mengatakan umatmu kedudukannya seperti Nabi Bani Israel, didatangkan dipanggil rohnya Imamul Ghazali. Roh dipanggil. Rasulullah memanggil rohnya Imam Al-Ghazali. Ayah, tanyakan, kata Rasulullah. Silakan. Jadi roh itu, Masya Allah, kemana dia punya keinginan selama dia tidak terbelenggu di jasad kita. Ya. Mati itu, tidur itu kan gambaran mati. Ruh itu keluar dari jasad ketika kita tidur. Tapi dia untuk keluar selamanya belum bisa. Kenapa? Karena waktunya muayyan. Dia punya waktu belum waktunya. Bilang Allah belum waktu. Balik lagi ke jasad itu. Bangunlah kamu dari tidur. Tamam. Ketika orang tidur tidak bangun-bangun lagi, maka kita namakan ini orang maka dia bebas. Berarti waktunya sudah tiba si ruh ini tadi. Amal jasad adapun sisanya aja ya dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, balik lagi ke aslinya. Apa? Tanah. Tapi ruh sudah sampai ke waktunya untuk dia kembali. Makanya dia bebas kemana dia inginkan. Tapi ketika ini keluar roh ini tadi, Masya Allah, waktu dia belum datang waktu yang ditentukan, dia terbelenggu dengan maksiat. Ini pemilik roh ini maksiat terus melanggar, akhirnya tersiksa dia, kasihan. Tersiksa ruhmu tadi, di alam ruh juga tersiksa. Diadab dia gara-gara apa? Gara-gara terbelenggu dengan nafsunya yang ada di dalam jasad ini waktu ada di dunia. Tapi kalau kita bebaskan dia, artinya kita jaga, kita rawat diri kita, berarti kita membersihkan ruh kita, hati kita bersih kita punya ruh. Nanti ketika kita sudah sampai ke waktu yang ditentukan, nikmat yang kita dapatkan cuma nikmat. Mati meninggalkan dunia ini nikmat, gitulah. Bahkan orang yang beriman merindukan kematian. Kenapa? Karena kalau sudah mati, ruhnya bisa kumpul sama Nabi. Ruhnya bisa kumpul sama orang-orang soleh. Tapi yang menentukan apa? Ya ini sisa waktu kita, sisa umur nih. Mumpung masih dikasih kesempatan. Sambunglah ruh kita dengan Nabi Muhammad. Sambung hati kita dengan kekuatan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau selama ini engkau cinta kepada dunia, harta benda, kedudukan, jabatan, ubah sudah. Tekadkan, niatkan gitu. Kuatkan hatimu dengan Nabi Muhammad. Kuatkan hatimu dengan Allah.
Biarkan Allah memandang hatimu pada malam hari ini. Gak usah kamu mikirkan yang lain, fokuskan, hadirkan aja sudah hatimu. Mudah-mudahan sekejap kamu hadirkan hatimu, di situ Allah memandang. Bahagia kamu dunia wal akhirah. Ya. Tapi kalau kita punya jasad kita di sini, tidak tahu kemana kita punya hati ya. Kemana kita punya hati kira-kira? Jasad kita di sini, tapi hati kita tidak tahu kemana. Maka tidak dapat pandangan dari Allah. Maulid Nabi ini, waktu untuk orang bertaubat di sini waktunya. Orang punya masalah di sini tempat dan solusi jalan keluarnya kalau mau meminta, seperti yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi. Tidak ada perkumpulan kata beliau, sebagaimana perkumpulan maulid untuk menghilangkan permasalahan, rasa cemas, ingin bertobat, ini waktunya. Sampai seperti itu, saking besarnya keutamaan maulid. Kenapa? Karena yang kamu sebut-sebut namanya orang yang paling agung. Yang kita sebut, yang kita teriak-teriak dari tadi, nama yang kita panggil itu siapa? Nama pejabat kah? Nama gubernur kah? Nama presiden? Nama orang yang memiliki kekuasaan di dunia? La, nama Nabi Muhammad. Makanya ini majelis yang namakan majelis maulid itu majelis yang tempat solusi ada di situ. Tempat yang mendatangkan rahmat ada di situ. Karena memang namanya disebut, namanya dipanggil, tapi ada orang yang perlu dikasihani. Di tempat seperti ini tidak tahu hatinya kemana. Makanya saya sering kali bilang sama kalian, jangan hidupkan HP, jangan ngobrol, jangan bikin majelis sendiri, jangan sibuk dengan yang lain. Biarkan kamu punya hati fokus. Ada enggak saya sering mengatakan itu kepada kalian? Biar kalian paham. Biar hati kamu itu ngerti dan dapat bagian. Sehingga kamu keluar dari majelis yang di situ disebut nama Nabi Muhammad, kamu dapat berkahnya. Tidak sia-sia kamu mendatangi tempat-tempat seperti itu. Karena memang hatimu kamu siapkan dari rumah, udah kamu persiapkan hatimu. Ruhmu memang kamu persiapkan, pengen kamu sambungkan dengan Nabi Muhammad ketika kamu ingin menghadiri satu perkumpulan yang baik. Tapi kalau tidak ada persiapan itu, ya tidak bakal nyambung. Tidak mendapatkan nanti keberkahan. Malah orang yang sering ngobrol di dalam pengajian takutnya su'ul khotimah. Jangan, nggak boleh seperti itu. Mesti ada kita ini perubahan ikhwani. Tidak boleh kita selamanya berlanjut begini terus, begitu terus. Tidak ada perubahan sama sekali, itu tidak boleh. Bukan sosok orang yang beriman yang seperti itu. Makanya dikatakan orang yang bertambah ilmu tapi tambah jauh dari Allah. Manis dada ilman lam tidak bertambah petunjuk untuk dirinya. Ilmu bertambah. Majelis tiap malam dia dengar, dia baca, itu bertambah ilmumu, tapi tidak kamu bertambah petunjuk untuk dirimu. Ilmu bertambah tapi maksiat masih dilakukan. Ilmu bertambah tapi sholat masih ditinggalkan. Ilmu bertambah tapi waktu sholat masih aja diabaikan. Ilmu bertambah sunnah Nabi tidak aja dilakukan. Ilmu bertambah hati masih aja dikotori. Ilmu bertambah mulut masih aja ngomongin orang. Ilmu bertambah suudzon, buruk sangka sama orang masih aja dilakukan. Ilmu bertambah dendam dengki sama orang masih aja pada dirimu. Bukan bertambah dekat engkau kepada Allah, melainkan kamu tambah jauh dari Allah. Walaupun ilmu bertambah, ilmumu bertambah, tapi masya Allah kamu tambah jauh dari Allah. Tidak boleh seperti itu. Rugi kita, nyesel kita nanti. Tidak ada arti itu penyesalan kalau sudah tiba waktunya. Tidak ada arti dan makna tangisan sekalipun mengeluarkan darah kalau udah tiba waktunya. Tapi subhanallah, yang masih kamu butuhkan Nabi Muhammad.
Sekalipun kita tidak bermanfaat penyesalan di hari itu, tetap Nabi Muhammad masih mikirkan kamu. Tetap yang kamu cari Nabi Muhammad. Demi Allah, nama itu bakal kita cari nanti di yaumil qiyamah. Sekalipun kita ini sudah berlumuran dosa, banyak maksiat kita lakukan, tetap kita bakal mencari nama Muhammad. Satu-satunya orang yang bisa menolong. Tidak ada nabi, bahkan dari Nabi Adam sampai Isa, tidak berani. Subhanallah, Muhammad itu yang bisa. Ya. Nah, kita bakal mencari beliau tuh. Bakal kita cari, kita datangi itu. Ya. Di mahsyar kita kira itu ombak, ternyata tumpukan manusia. Seperti gelombang ombak tuh. Tapi bukan air, ternyata manusia. Semua dari Nabi Adam mencari Nabi Muhammad. Karena beliau yang bisa memberikan penyelamat, sang penyelamat. Satu-satunya manusia. Cuma beliau, tidak ada lagi. Tapi subhanallah, malu. Kamu menghadap itu dengan membawa banyak dosa, itu malu. Malu ya kawan. Orang yang banyak ibadah, banyak amal, malu menghadap Nabi. Apalagi kita yang banyak dosa. Apalagi kita yang non-stop maksiat. Zahir, batin. Terutama maksiat hati. Terutama. Ya. Dengan begitu banyak kesalahan yang tidak bermanfaat di hari tersebut penyesalan, tetap kamu bakal menghadap ke beliau, minta pertolongan beliau, manggil-manggil nama beliau, tapi muka tuh udah hitam. Mau taruh di mana? Mau minta penyelamat kepada siapa? Ini waktu. Ini malam, ini waktu ini. Kenapa? Karena kita menyebut namanya dari tadi. Saya yakin ruhnya ada. Yakin saya. Walaupun hati kita ini masih terhijab, tapi tidak menyebabkan kita putus asa akan rahmat Allah. Tidak menyebabkan kita punya ruh, insya Allah masih bisa merasakan, minimal merasakan. Walau belum bisa melihat, tapi kita tidak akan meninggalkan dunia, ruh kita selama-lamanya, kecuali Allah memuliakan kita melihatnya terlebih dahulu. Melihat siapa? Melihat wajah Nabi Muhammad. Celaka orang yang tidak melihatku, kata Rasulullah nanti di hari kiamat. Celaka. Tahu makna celaka? Tahu makna celaka? Al-wailu liman lam yarani yaumil qiyamah. Celaka, kata Nabi, orang nanti di hari kiamat yang tidak melihat wajahku. Di mana kita? Di mana Allah taruh kita di hari kiamat? Yang dibutuhkan satu sosok, tapi yang perlu dengan beliau ini dari Nabi Adam sampai manusia akhir kiamat nanti butuh kepada beliau. Posisi kita nih di mana? Apa bisa mata kita melihat wajah beliau nanti? Kalau nggak bisa, celaka. Kalau mata tidak memandang wajah tersebut, celaka. Siapa kata Rasul, siapa kata Aisyah yang tidak memandang wajahmu ya Rasulullah? Yang kalau namaku disebut dia ndak mau bersolawat. Allahumma salli wa sallim. Kuatkan hubungan hati kita dengan Rasulullah. Kuatkan, betul-betul kuatkan. Ya. Sungguh-sungguhlah. Apa yang membuat kamu bisa terabaikan, terpalingkan dengan itu? Coba dilatih, coba digubris, sudah digubris, betul-betul digubris gitu nah. Ya.
Keluar dari tempat ini kamu sudah menjadi seseorang yang beriman, yang memperbarui iman, yang memperbaharui keyakinan, yang memperbaharui rasa kerinduan. Harus seperti itu. Jangan terus begini, capek tak kamu sama dirimu? Kamu tidak pernahkah berkaca, capek aku dengan diriku, capek aku dengan hati. Kenapa hatiku ini selalu benci sama tuh orang? Kenapa hatiku selalu meremehkan itu orang? Kenapa hatiku ini selalu buruk sangka sama itu orang? Tidak pernahkah kamu capek dengan itu, punya hati kamu seperti itu? Lah terus sampai kapan? Tidak capekkah hatimu ketika dibacakan Al-Quran tidak paham maknanya? Tidak capekkah hatimu ketika diceritakan azab Allah tidak ada rasa takut dari hatimu? Tidak capekkah hatimu ketika dibacakan, didengarkan nikmatnya surga, timbul kerinduan di dalam hatimu? Tidak capekkah? Hampa jalannya begitu terus. Lempeng gak ada rasa sama sekali. Tawar makanan tidak ada garam. Sampai kapan? Sampai mati seperti ini? Tidakkah ada ingin perubahan? Berubah ya ikhwani. Tanamkan azam, niat, kuatkan. Ya Allah, bantu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai seperti ini. Ya Allah, beri peningkatan. Ya Allah, aku maksiat, bantu aku jangan sampai maksiat lagi ya Allah. Ya Allah, bimbing aku ya. Minta sama Allah. Sungguh-sungguh di dalam meminta. Sungguh-sungguh juga untuk menjauhkan apa yang tidak disukai dan diridhoi oleh Allah. Tahu ini tidak disukai sama Allah, ya jangan dideketin. Tahu ini tidak disukai sama Allah, ya jangan kamu lakukan. Jangan diikuti. Kalau diikuti terus ya begini terus, kita nggak akan ada perubahan. Kamu rindu kepada sesuatu yang berbentuk duniawi, ya diubah, minta sama Allah. Ya Allah, timbulkan rindu sama Nabi. Nah ini baru bagus. Ya. Itu baru di mahsyar itu bagaimana dahsyatnya kita nanti. Belum nanti lewati siratal mustaqim. Ya. Itu melewati siratal mustaqim itu bawah kanan kiri jahanam. Ada yang melewati belum lagi dia baru satu langkah tergelincir. Ada yang beberapa langkah tergelincir. Ada yang setengah jalan jatuh. Ada yang sebentar lagi dia nyampe ke pintu surga jatuh. Ada yang dengan cara merangkak jatuh. Tapi ada orang yang jalan tidak sama sekali kecuali selamat. Tidak juga dia jalan sendirian di atas siratal mustaqim. Dia di belakang Nabi Muhammad. Yang menjadi pemandunya itu Nabi Muhammad. Di belakang kita, di belakang ini Rasulullah umatnya. Nah, yang di belakang ini yang selamat. Berapa jumlah manusia? Nabi ketika dikatakan sepertiga dari umatnya masuk surga tanpa dihisap. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah, ketika dijelaskan oleh Allah, total yang masuk ke dalam surga dari umat Nabi itu sepertiga itu berapa? 70.000. 70.000. Tidak berhenti Nabi memohon, menangis kepada Allah sedikit betul. Ya. Dipuji lagi Allah, dipinta lagi, dirayu lagi, satu-satunya yang bisa merayu. Ya Allah, tidak ada yang bisa merayu Allah di hari orang ketakutan. Hanya beliau yang bisa. Dari itu mendapatkanlah syafaat, dikasih izin sama Allah. Di setiap dari 70.000 satu orang bisa memberikan pertolongan 70.000 orang lagi. Kalikan udah 70.000.
Satu orang dari 70.000 bisa menolong 70.000 orang. Itu syafaat untuk ulama, bisa memberi syafaat, syuhada bisa memberi syafaat, orang yang hafal Quran yang bisa memberi syafaat, anak bayi yang baru lahir meninggal atau yang belum balik dia memberikan syafaat untuk orang tuanya. Satu orang dibantunya 70.000 orang. Ya. Setelah terdata semua, namanya tidak bertambah dan tidak berkurang. Baru mereka berada di belakang Nabi. Nabi pertama yang melangkah meniti. Tidak ada yang tidak melewati itu. Shirathul Mustaqim pasti. Pasti. Tapi yang selamat yang berada di belakang Nabi. Ya. Yang perempuan yang berada di belakang Fatimah. Istrimu, anak perempuanmu, ibumu, ada tidak di belakang beliau? Saya dan kamu adakah di belakang Nabi? Kalau enggak seperti itu celaka. Tergelincir, tahu di bawah itu apa? Enggak ada yang sanggup ya ikhwan. Enggak ada yang sanggup. Yang bisa menyelamatkan cuma beliau. Ya. Kamu mau berharap sama siapa? Orang tuamu tidak kenal kepada anak-anaknya. Kamu tidak bakal mau tahu dengan orang tuamu. Orang tua tidak mau memperdulikan anaknya di hari itu. Saudara tidak akan peduli satu sama lain. Semua berlari kabur satu sama lain. Yauma yafilul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yuni. Masing-masing punya kesibukan. Anak lari dari bapak, bapak lari dari anak, suami lari dari istri, istri menjauh dari suami. Masing-masing sendiri-sendiri. La ilaha illallah. Allah terima taubat kita. Tobat kepada Allah, minta ampun sama Allah, kembali kepada Allah, sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Ini khawatim mubarak insyaallah. Malam penutupan yang membawa berkah untuk kita sekalian. Dan untuk orang-orang muslimin muslimat di luar sana. Yang hadir, yang tidak hadir semua mendapatkan insyaallah. Hadirkan hati kita. Ketika kita mohon kepada Allah betul-betul. Dengan hati yang hati, gak usah mikir yang lain. Hati gak usah mikirkan yang lain. Fokus sudah, fokus sama satu yaitu Allah. Berharap Allah melihat hati kita. Ya. Kita tutup khawatim mubarak ini insyaallah dengan zikir kepada Allah yang sebagaimana rutin kita lakukan. Karena zikir yang kamu lakukan dan kamu baca setiap malam itu, ketika ditanyakan olehnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf, beliau melihat begitu banyak orang yang dulu waktu hidup beriman matinya kafir. Lalu beliau bertanya apa yang bisa menyelamatkan dan menjaga keimanan. Maka Nabi memberi amalan itu kepada Al-Habib Bakar bin Muhammad As-Seggaf, Sahib Gresik. Itu kamu baca setiap malam. Itu setiap malam sebelum penutupan ini maulid kamu baca. Tapi pernahkah hati kamu menghadirinya? Ada orang yang tutup mulut malah. Tidak ada sama sekali. Ada orang yang sambil membaca matanya tetap ke HP. Ya, kalau di HP itu isi zikir tersebut labas. Itu zikir kalau kita muadhib rutinkan setiap malam sebelum tidur, seumpama kita mati dengan tidur kita maka mati husnul khotimah. Kenapa? Karena zikir itu yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Tahukah yang memberikan itu? Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk umatnya. Melalui siapa? Al-Habib Abu Bakar As-Seggaf. Makanya ketika kita tahu fadilah dan kita sudah mendapatkan itu ijazah dari guru-guru kita, kita ingin orang-orang di dekat kita ini mendapatkan juga, merasakan
ya, mendapatkan keberkahan dan berharap iman kita dijaga sama Allah sampai mati dalam keadaan membawa iman. Jadi hadirkan hati kita ya, dan meminta kepada Allah biar iman kita dijaga, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan perkumpulan 40 malam kita membawa berkah. Amin. 40 malam membawa makna, 40 malam membawa hikmah, 40 malam membawa maghfirah dari Allah, Amin. 40 malam membawa rahmat, Amin. 40 malam membawa syafaat, Amin. 40 malam kita mendapatkan daripada apa yang kita hajatkan. Amin. Kalian yang berkhidmat semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin. Di setiap khidmat kalian Allah angkat derajat kalian. Amin. Ashabul khidmat yang berada di dapur juga Allah berikan keberkahan untuk Amin. kalian insyaallah. Amin. Khidmat kalian menjadikan kalian terangkat derajat dunia wal akhirah. Amin ya Amin. rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم. يا حنان يا يا منان رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.